Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Dan termasuk di antara kemaksiatan batin, kemaksiatan hati adalah keputusasaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Apa takwa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita diperintah takut sampai tidak menyisakan sedikit pun dari rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya sampai nggak ngarep sama sekali kepada Allah. Saking takutnya sampai dia merasa bahwa dia pasti masuk neraka. Karena begitu takutnya sampai dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Kita ini harus berharap kepada Allah, tapi jangan bablas. Kita ini juga harus takut kepada Allah, tapi jangan berlebihan. Sehingga antara rasa roja, berharap, dan khauf, rasa takut, itu berjalan beriringan, seimbang, balance. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, antara roja dan khauf, rasa takut dan berharap itu adalah ibarat dua sayap seekor burung. Kalau dua-duanya sehat, maka burung itu bisa terbang kemana yang dia mau. Tapi kalau sudah satu saja sayapnya patah, maka jangankan pergi jauh, terbang saja jelas nggak mungkin. Kita berharap surga, ya kita berharap surga. Maka modalnya kita adalah takut kepada Allah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita ini taat kepada Allah, tidak mungkin kita ini melakukan satu amal ibadah, amal soleh, kecuali landasannya adalah takut dan berharap. Sholat, kita sholat karena kita takut sama neraka. Kita sholat karena kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, tapi setelah sholat kita masih minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami. Kita setelah sholat karena takut. Tapi setelah salam, zikir, nyebut namanya Allah, berdoa, dalam doa kita minta rahmatnya Allah. Kita minta Allah sempurnakan ibadahnya kita. Apa yang kurang Allah tutup. Kita minta kepada Allah ampunannya dari segala kesalahan, kemaksiatan, dosa, pelanggaran yang kita punya. Itu kan karena berharap dan juga karena memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena begitu berharapnya loss. Oh, Allah itu Ghafurur Rahim. Oh, Allah itu ciptakan surga. Oh, ada Nabi Muhammad, syafaatnya luar biasa.
Enggak. Jangan terlalu berharap sampai enggak ada sedikit pun rasa takut. Jangan terlalu takut sampai tidak ada sedikit pun rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya kepada Allah sampai dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu masuk neraka sebelum neraka. Masuk neraka sebelum matinya. Kenapa? Gimana caranya kita bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah? Kalau kita merasa nggak mungkin ada orang bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah, maka jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu putus asa dari rahmatnya Allah, nggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali matinya. Mati neraka sudah. Kenapa? Dia tidak pernah berharap sama sekali akan rahmatnya Allah. Justru yang ada dia menjauh dan putus asa, cili hati akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun. Seandainya dia nggak telat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bagaimana? Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai kalau sudah yang namanya tenggelam itu Fir'aun, baru dia mengatakan aku beriman kepada Tuhan yang gak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Wa ana minal muslimin. Sebetulnya dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, cuman telat. Kaseb innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu pasti akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Allah berfirman bagaimana? Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Allah tidak akan menerima taubat seseorang yang kalau sudah dia dekat dengan ajalnya, nyawa sudah sampai kepada kerongkongan, baru dia bilang inni tubtul an, aku sekarang tobat. Tobat seperti ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu coba nggak telat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking telat, saking kaset, wis Allah tidak terima taubatnya dia karena nyawanya dia ketika dia mengucapkan kalimat keimanan sudah sampai kerongkongan nyawanya. Wis itu top. Coba enggak, walaupun aku Tuhan padahal, walaupun nantang Allah Subhanahu wa taala, niat membunuh Nabi Musa dan mengikutnya sekalipun, Allah terima taubatnya. Lah kita apa Fir'aun? Apa kita sekarang dalam keadaan nyawa sampai kerongkongan? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Enggak, kita alhamdulillah masih panjang umur, sehat walafiat, bahkan di masjid dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita ini saling menyayangi satu sama lain, bahkan kadang-kadang nggak kenal. Suami kepada istri, anak kepada orang tua atau sebaliknya, saudara, tetangga dan seterusnya. Bahkan sekalipun sama mereka yang kita nggak kenal, saudara kita di Palestina kita nggak kenal, apa yang menimpa mereka menyedihkan buat kita. Saudara kita di Rohingya nggak kenal, ketemu juga nggak pernah, tapi apa yang menimpa mereka, kita masih punya rahmat kepada mereka. Itu rahmat, saling menyayanginya manusia di atas dunia itu karena percikan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kesian sama binatang itu karena sebab satu rahmat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat yang Allah turunkan di atas dunia, hanya modal satu rahmat itu saja kita saling menyayangi satu sama lain. Sementara Allah punya 100 rahmat. Lah kalau satu sisa 99. Kapan Allah kasih 99 rahmatnya? Nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah kelak di akhirat daripada rahmatnya Allah di atas dunia. Ya jelas, di dunia kita butuh rahmatnya Allah, tapi di akhirat kita lebih butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau satu aja sudah cukup membuat bumi ini tentram. Ya ada kejadian ini, kejadian itu, ada kebaliman, ada kekejaman, ada pembunuhan, ada kesadisan.
Tapi kan bumi ini masih tentram, masih menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Satu rahmatnya Allah. Lah mosok kita putus asa di rahmatnya Allah 99, kan aneh. Kita ini bisa hidup modal satu rahmatnya Allah. Bagaimana mungkin kita ini nggak selamat dengan modal 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berharap sama Allah, tapi jangan bablas. Itu aja. Obatnya khauf adalah roja, obatnya roja adalah khauf. Takut harus ada berharap. Berharap tapi harus ada rasa takut. Seimbang jadinya. Gorun dulu. Gorun itu kan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan di dasar tanah atas permintaan Nabi Musa alaihissalam saat itu. Ketika kaki Gorun dimakan tanah sampai ada riwayat di betis, ada riwayat sampai ke lutut, dengkul. Nabi Musa nggak puas, tenggelamkan lagi ya Allah. Perintahkan bumi untuk menenggelamkan lagi, memakan tubuhnya Gorun. Akhirnya ditenggelamkan lagi sampai ke leher. Ketika ditenggelamkan awal kalinya oleh bumi atas permintaan Nabi Musa, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke lutut, itu minta ampun Gorun itu. Musa ampun, Musa ampun. Enggak diterima sama Nabi Musa. Tenggelamkan lagi Allah, tenggelam sampai ke leher. Ampun Musa. Enggak diterima sama Nabi Musa. Tenggelamkan lagi ya Allah sampai tenggelam total. Dia dengan harta kekayaan yang luar biasa tadi itu. Allah lantas mengatakan kepada Musa, seandainya Gorun itu minta ampunnya kepada aku bukan kepada kamu, sekali aja cukup. Aku akan ampuni dia. Seandainya dia minta ampunnya kepada aku, minta maafnya kepada aku, tapi karena dia minta ampun kepada kamu, ya kamu manusia. Rahmatmu nggak ada apa-apanya dengan rahmatku. 3 kali nggak kamu kasih. Seandainya dia minta kepada aku sekali aja, selesai urusan. Kita ini kalau punya salah sama Allah gampang diberesinnya. Ngaku, minta maaf, janji nggak ngulangi. Dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kapan tobat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang yang banyak tobat. Bayangkan, kita ini banyak salah, kapan tobat menjadi habibullah, menjadi kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya-tanya, saya ini dicintai apa enggak sih sama Allah? Jelas Allah cinta sama kita. Sekalipun di sisi yang lain Allah enggak butuh sama kita. Apa buktinya cintanya Allah kepada kita? Berapa malam kita maksiat? Berapa pagi kita dikasih bangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa perlunya Allah kasih kita bangun badan malamnya maksiat? Kenapa enggak dimatikan aja? Kenapa enggak dibuat lumpuh aja? Kenapa nggak dibuat sakit aja? Bermalam-malam maksiat, besok pagi bangun, besok lagi bangun. Kenapa? Karena Allah menunggu taubatnya kita. Bersamaan dengan itu Allah nggak butuh kepada kita. Apa itu kurang? Sebagai bukti bahwa Allah sebetulnya cinta sama kita. Cuman kita yang nggak ngeregani awake dhewe. Kita yang buta akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita terperangkap oleh masa lalu dengan dosanya kita lupa bahwa kita ini punya masa depan cerah. Kenapa? Karena kita adalah seorang muslim. Kenapa? Karena kita punya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita masih punya jalan taubat. Ya, kalau kita berdosa nggak ada taubat, bolehlah kita putus asa. Dosa pisan wis sampai kiamat bakal dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin diampuni sama Allah. Oh ya, kita putus asa boleh. Lalu kita masih punya jalan taubat kok. Kenapa kita harus putus asa? Daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam